Saya seniman. Terus hari ini saya coba berbagi ke teman-teman, ke anak-anak. Kalau berkarya itu kita eh, bisa menggunakan apapun yang kita lihat di sekitar kita. Terus saya pengen mengajak anak-anak tuh lebih aware, lebih sensitif sama kehidupan yang ada di sekitar mereka. Kayak misalnya di awal tadi melihat binatang-binatang yang hidup di sini, terus mereka lihat tumbuhan dan lain-lain, mencoba lebih lebih aware, terus melihat ketika menggambar tuh benda-benda di sekitar kita tuh punya potensi. Dan ketika kita melakukan sesuatu di alam, kita tidak menambahkan atau mengurangi sesuatu yang ada di sana gitu. Jadi berkreativitas itu bisa bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar sini gitu. Terus kalau lihat hasilnya, hasilnya buat saya sendiri sih di luar dugaan ya, di luar dugaan, di luar ekspektasi. Semua mengerjakan dengan teliti. Terus banyak hal-hal yang saya juga kepikirannya eh, baru kepikiran gitu. Oh iya, ternyata kulit kayu itu bisa jadi kulit ular misalnya, atau kulit kayu itu ada yang dipakai untuk bikin sisik ikan gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh buat saya kayak, wah, ini juga jadi pelajaran ya buat saya dan buat mereka sih. Saya harap mereka bisa bisa bermain gitu dengan pengalaman hari ini gitu. Jadi itu sih yang saya rasa apa yang saya ingin bagikan hari ini gitu. Saya Rininta, orang tua dari Ananda Farzan. Motivasi kami sebagai orang tua mengikut sertakan anak kami di Akademi Etika Lingkungan ini adalah karena ini adalah suatu kegiatan yang positif yang juga memberikan pengetahuan kepada anak kami. Kebetulan anak-anak kami setelah 3 kali mengikuti Akademi Etika Lingkungan ini ada menjadi pribadi yang lebih memiliki pengetahuan tentang alam, lebih tertarik tentang alam dan lingkungan. Juga nanda kami selalu semangat untuk mengikuti Akademi Etika Lingkungan ini. Edukasi lingkungan itu penting, sangat penting. Dan anak juga percaya bahwa belajar nggak cuma di kelas, ya kan? Belajar bisa di mana-mana, terutama di alam. Dan melihat situasi dunia hari ini, rasanya kedekatan anak dengan alam itu menjadi elemen yang cukup krusial untuk membangun karakternya, dalam mengedukasi anak tentang pentingnya peran alam, hubungan yang kuat dengan lingkungan sekitar, bagaimana cara bisa menjaga lingkungan itu agar tetap baik kondisinya. Dan sampai hari ini sudah pertemuan ke berapa nih? 6, 7. Progresnya sangat signifikan ya. Kalau dulu belajar di alam tidak terstruktur kan, kita ke laut misalnya atau ke hutan karena Elin suka hiking, tapi tidak ada program yang didesain untuk mengedukasi tentang hal-hal tertentu. Kita hanya ya apa yang kita lihat itu yang dipelajari gitu. Tapi hari ini sudah ada beberapa topik yang memang didesain untuk anak belajar, seperti belajar arah angin, kemarin belajar tentang tanah ya, terus juga menggambar dari warna-warna dari alam ya kan, belajar menyeberangi sungai itu juga paling seru. Jadi anak pendek iya, tertantang dia belajar bagaimana cara menghadapi situasi-situasi tertentu ketika berada di alam tapi dengan safety yang cukup gitu. Itu barangkali ya. Dan juga belajar leadership saya lihat, karena saya amati dalam kegiatan-kegiatan anak selama di AIL, tidak hanya belajar tentang apa ini tumbuhan, ini hewan, tidak hanya itu, tapi juga belajar bekerja dalam kelompok, belajar membangun karakter dia sebagai
sebagai leader gitu. Saya melihat mereka bekerja bersama-sama, solving masalah melalui game-game sehingga tidak membosankan bagi anak. Selamat pagi, saya Herman dan ini istri saya Roza. Kami orang tua dari Zafran, Muhammad Zafran Syah. Motivasi kami ikut di sekolah alam ini untuk membuat anak lebih aktif dalam kesehariannya. Iya, sekarang ini Zafran alhamdulillah di rumah juga udah lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap pepohonan yang ada di sekitar rumah. Jadi alhamdulillah semenjak mengikuti Akademi Etika Lingkungan ini dia lebih mencintai tanaman-tanaman ya. Lebih peduli terhadap lingkungan ya. Iya, lebih peduli terhadap lingkungan. Terus kesehatannya juga lebih prima ya, lebih aktif di rumah. Iya. Jauh berbeda ya, karena sekarang dia lebih suka untuk bermain dengan yang Sifatnya membuat sesuatu gitu ya. Sekarang setiap hari Minggu itu udah semangat bangun paginya untuk mengikuti kelas. Apalagi kalau dibilang ayo kita bangun ada sekolah alam, itu dia langsung semangat untuk prepare untuk mengikuti kelas. Jadi hari ini kami membuat crafting dari bahan-bahan yang ada di alam. Jadi mereka mencari, mengobservasi di lingkungan apa yang bisa dijadikan karya. Jadi dari karya-karya yang dari bahan-bahan alam yang ada di sini bisa dibuat jadi sebuah kreasi yang inovatif, gambar dibuat kolase, dan mereka tuh sangat senang ya karena banyak di alam ini bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat karya gitu. Dan mereka sangat excited karena kenapa di alam selain banyak bahan-bahan yang di alamnya punya sendiri dan juga ada limbah-limbah yang bisa dimanfaatkan gitu.
siap. Oke. Siapa tidak daun? Kasih tugas ke Gading. Gading ngapain? Biar Gading bisa itu dia. Gading, boleh Gading cari yang kecil kayak gini banyak. Tapi simpen Oke. Tidak boleh menghina karya orang lain. Oke, kita dengarkan. 1, 2, 3, silahkan. Hai semua. Perkenalkan, saya. Oke, kami membuat T-Rex. Oke. Terus kami buatnya dari apa? kayu. Dari kayu. Ranting kah? Ranting kayu. Kayu. Oke, kenapa pilihnya buat T-Rex? Karena keren. Karena keren T-Rex. Iya. Oke. Karena kuat juga. Ini lagi bikin apa? Pulau. Pohon. Kenapa Aileen sama Gading memilih untuk menggambar pohon? Karena paling banyaknya di mana-mana adalah pohon. Oke. Dan pohon itu ada daun. Daun itu dari alam. Pohon itu dari alam. Ada bintangnya cuma ada 1 sampai 5. Berapa? 5. 5. Oke, kalau kalian berdua? 6. 1. Sekarang kita tanya Abah. Abah, bagaimana menurut Abah ini, Abah? Ini menurut Abah bagus banget nih. Bagus. Bintangnya 5. Wah, keren sekali. Kreatif banget. Saya Arsya, kami Membuat ular karena ular ada di hutan. karena ular sering ditemukan di hutan. Iya. Oke. Kira-kira apa yang kalian butuhkan untuk buat ular ini? Kayu sama Kayu. Apakah ini kayu? yes. Apakah ini kayu, teman-teman? Kayu. Ini kulit pohon. Oke. Apa ini kuning nih? Karena kami perlu yang ada kuningnya. Kenapa ada yang kuningnya? Siapa duluan yang ngomong? Siapa duluan yang bicara? Oh, Miss Izu ajarin. Ayo, berdua ya. Hai semuanya. Saya siapa nih? Dan saya, kami. Bikin ikan dan laut. Oke, ikan dan laut. Kenapa kalian memilih membuat ikan? Karena suka air. Karena suka air. Dua-duanya suka air. Oke. Apakah ikan itu ada manfaat untuk manusia? Ada. Untuk apa? Oke, coba Miss Izu mau lihat gimana tangan T-Rex. Tangan T-Rex.
Menurut Abah bagaimana? Menurut Abah ini bagus banget bentuknya. Dia udah ada matanya, udah ada apa namanya? Itu lidahnya ya, giginya. Ini apa yang Ini detail banget, semuanya ada mata, ada mulut, Oh, itu kakinya ada betul-betul. gigi, Maaf. Oh, iya, gigi. tangan. Ini bagus banget. Jadi dari Abah sih 5 ini. Wah, keren. Itu Sumatera. Oh, yang ini. Kami menemukan lagi Jatuh. Ya. Itu pulau ini pulau apa ini? Ini pulau apa ini namanya? Pulau Kami lempar ya. Yang ada kaitannya Sumatera ya. Yang mana? lagi. Ini Laos, ini Laos. Vietnam. Buatnya dari apa? Kami buat dari ranting-ranting yang udah mengering sama pakai daun-daun dari sana sama ya Sama buah cemara. Oke.